Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD. Selain daripada itu, saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, serta kondisi indeks dolar di sore hari ini. Oke, gak lama-lama langsung aja kita bahas. Dan kita akan membahas untuk jadwal kalender ekonomi dulu kali ya, supaya kita akan mengetahui prediksinya dan kondisi untuk data tersebut. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi akan rilis malam ini tanggal 13 Februari 2024, yaitu pukul 20.30 ya. Ada 3 data high impact, dan ini merupakan data yang sangat berpengaruh terhadap keputusan si Jeremy Powell ya, yaitu mengenai inflasi atau CPI year of yearly. Sebelum saya membahas secara detail mengenai datanya, hal yang perlu saya sampaikan untuk mempermudah teman-teman mengetahui di mana CPI ini adalah Consumer Price Index ya, adalah indikator yang digunakan untuk mengukur inflasi. Jadi CPI ini mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen, seberapa besar jadi tingkat inflasi yang ada di Amerika. Kalau kita lihat dari datanya kan ada 3 ya. Yang pertama ada core CPI month over month, itu adalah juga CPI inti, kemudian CPI month over month berikutnya, dan yang terakhir adalah CPI year of yearly. Jadi targetnya si Jeremy Powell itu dari angka CPI yang yearly of yearly, yaitu dari angka sebelumnya inflasi Amerika kan sebesar 3,4%, dan diprediksikan malam ini ada penurunan 2,9%. Ketika prediksinya inflasi sedikit ada penurunan ya di angka 2,9%, dan kemudian aktualnya nantinya kalau rilisnya sesuai dengan forecast ya, tentunya dampak terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke. Tapi kalau aktualnya masih di atas forecast tapi masih di bawah previous, hal tersebut juga berpengaruh. Indeks dolar masih dalam penurunan, tapi tidak menutup kemungkinan karena angkanya masih di atas forecast. Oke, masih menunjukkan positif. Artinya ada dorongan bullish biasanya ya. Itu indeks dolar naik dulu sebelum dia bergerak bearish kembali. Itu maksudnya kalau datanya masih berada dalam range 2,9% sampai dengan 3,4%. Beda lagi kalau aktualnya di atas forecast, di atas previous, di atas 3,4%, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Maka indeks dolar akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena inflasinya masih cukup sangat tinggi sekali. Dan hubungannya ini adalah hubungan nantinya keputusan si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan apakah suku bunga masih dipertahankan 5,5%, apakah akan dipangkas untuk tujuan tahun ini yaitu 75 basis point. Itu hubungannya. Dan saya katakan kembali buat teman-teman semua ya, dimana dari data CPI ini keluar aktualnya itu tidak bisa dimakan mentah-mentah. Kadangkala semua itu berhubungan dengan kondisi ekonomi atau pelaku pasar yang lain. Apakah akan menunjukkan aktivitas yang memang indeks dolar akan berpengaruh secara langsung dan terhadap market yang Anda transaksikan, baik itu di XAUUSD ataupun kondisi market yang lain. Tolong jangan dimakan mentah-mentah. Dan informasinya tetap insya Allah saya pasti akan informasikan hasilnya dan kondisinya, baik itu sesuai ataupun dalam angka memang harusnya menunjukkan turun gitu, contohnya indeks dolar, tapi ternyata di market yang lain dampaknya ikut turun atau berbeda, itu bisa terjadi. Jadi secara kesimpulannya menurut saya ya, news itu tidak bisa dijadikan patokan ya untuk Anda trading. Minimal kalau saya pribadi, dampak news secara langsung itu bisa ada beberapa strategi, atau Anda bisa menunggu kurang lebih 1 jam ya, 30 sampai dengan 1 jam untuk melihat kondisi arah pergerakan secara teknikal. Itu gambaran. Tapi menurut saya sangat penting untuk melihat kondisi
data ekonomi yang sekarang ini sedang terjadi. Itu sangat penting menurut saya, karena itu akan terbaca untuk kondisi jangka panjangnya. Jadi kalau Anda entry positionnya jangka pendek ya atau intraday, ya Anda juga harus menyiapkan yaitu stop loss dalam bertransaksi. Maka stop loss itu sangat penting. Jadi tolong dengan bijak aja, intinya itu untuk menyingkapi sebuah data ekonomi yang rilis setiap harinya ya, baik itu high impact ataupun middle impact. Itu contohnya. Secara keseluruhan data CPI month over month juga ada prediksi ya, turun dari 0,3%, prediksinya turun menjadi 0,2%. Kita lihat aktualnya, kalau memang sesuai dengan forecast, maka berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan core CPI ini lebih stabil, angkanya tidak ada perubahan dari 0,3%, forecastnya juga 0,3%. Jadi kesimpulannya, prediksinya ini hanya prediksi, di mana kita melihat hanya sebuah forecast, data yang masuk, memprediksikan bahwasanya ada terjadi pelemahan terhadap indeks dolar dari data yang akan rilis. Itu prediksinya. Jadi indeks dolar diperkirakan akan terjadi penurunan. Oke, sekarang kita akan lihat secara teknikal ya, apakah sesuai, karena kita lihat teknikal indeks dolar sampai dengan saat ini masih sangat strong bullish. Oke, sekarang kita lihat untuk indeks dolar sore hari ini. Check it out. Oke, untuk indeks dolar di posisi pergerakan hari ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih memiliki kecenderungan di mana buyer dan seller ini sama-sama kuat. Memang terlihat para investor menunggu hasil dari data CPI ya, biasanya seperti itu. Dan marketnya juga masih bergerak dalam range terbatas. Kalau kita lihat di time frame 4 jam ini, pergerakannya ini berada dalam range area di posisi ini yang kita akan tandain dulu. Ntar di posisi kurang lebih dari 103.68 sampai dengan 103.86. Belum ada perubahan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dari sisi pukul 16.00 yang sekarang sedang berjalan ya, dimana tadi pergantian dari jam 12.00 sampai jam 16.00 dan nanti akan berganti pukul 20.00. Tekanan seller momentumnya sedang berjalan ya. Kalau nanti candle ini sampai pukul jam 8 malam 20.00, impulsi bearish close di bawah 103.68 ya. Ini batas breakoutnya. Nah, di sini menurut saya akan memiliki potensi penurunan yang cukup signifikan. Jadi kita batasin areanya ini di 103.68. Jadi kalau indeks dolarnya ini di jam 8-nya tutupannya bearish seperti ini, impulsif terjadi. Oke, ya seperti ini ya. Maka akan menunjukkan potensi akan terjadi penurunan. Jadi sesuai dengan yang diprediksikan secara data inflasi yang akan rilis malam ini, yaitu 20.30. Tapi ini pergantiannya jam 20.00. Oke, itu tandanya. Tapi kalau masih di dalam area batas breakout ya seperti ini, tidak ada perubahan, maka market akan melihat dari kondisi data ekonomi yang akan rilis. Kalau betul-betul nanti ketika 20.30 menunjukkan time frame yang lebih kecil, baik 4 jam atau 1 jam, indeks dolarnya keluar daripada jalur batas breakout 103.68 besar ya, dan tidak ada dorongan seperti pembentukan ekor secara candlestick pembentukannya ya, tidak ada ekor dan masih full body bearish impulsif gitu, maka di situ akan terjadi dorongan seller yang sangat kuat. Jadi lawan daripada indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi kalau ditutup ternyata datanya menunjukkan positif terhadap indeks dolar, maka dia akan bergerak breakout di atas 103.89 seperti ini. Dan pergerakannya adalah impulsif bullish ya, besar warna hijau, tidak ada ekor dari atas ke bawah. Dorongan tersebut maka akan menunjukkan kuat bullishnya. Itu aja. Jadi menurut saya make sense dengan kondisi market yang konsolidasi. Memang ketika akan ada rilis data high impact atau sesuatu yang ditunggu-tunggu ya oleh pelaku pasar ya atau investor, pasti market akan kecenderungannya lebih konsolidasi. Jadi ya kita sebagai trader retail harus sabar. Oke? Sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam untuk XAU USD review sore ini. Kita lihat. Nah, oke, di review sore secara keseluruhan
impulsif bullish terjadi ya, meskipun market masih berada dalam area order block ya. Ini kalau nggak salah order block yang ada di time frame yang lebih kecil ya. Coba kita nanti akan cari tahu dulu. Sebentar, saya akan hilangkan dulu ya. Nah, seperti ini. Secara dorongan dengan data inflasi ya, kalau kita hubungkan, terlihat prediksinya ada pelemahan terhadap indeks dolar ya. XAUUSD saat ini momentum buyers terjadi cukup signifikan ya. Dari posisi kemarin saya kan sudah sampaikan ya, dari tadi pagi, di mana dorongan buyers ini terjadi, ada pembentukan ekor dari bawah ke atas meskipun market akhirnya berada dalam area konsolidasi. Dan pukul 13.00 sesi Eropa sampai dengan sore hari ini pergantian candle pukul 17.00 membentuk impulsif bullish yang sangat kuat. Kalau kita hitung secara range pergerakan sampai dengan sore hari ini, oke, mencapai 10 ya, poin 18 dolar per troy ounce. Sesi Asia, sesi Eropa rata-rata segitu, dan market sudah berada dalam area trend line ya. Di sini saya tarik ya dari dua garis, yang satu yang menandakan high-nya, yang kedua menandakan low-nya. Jadi saat ini masih di dalam range trend line ini ya, belum ada breakout di atas daripada level yang lebih tinggi ya. Bisa juga breakout di atas, kalau kita lihat ya di sini ada 2027.66, masih belum, tapi pukul 13.00 sampai dengan jam 17 sudah menunjukkan impulsif bullish terjadi. Oke, jadi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini ya, di time frame 4 jam ada batas bawah, karena batas bawah ini kan sudah di break ya oleh ini, udah jelas. Dan ini saya akan geser dan rubah lagi untuk batas bawahnya ada di 2020.79. Ini yang mendorong impulsif bullish terjadi. Karena apa? Dimana nanti malam pukul 17.00 yang sekarang sedang berjalan sampai jam 21 berarti bebarengan dengan data ekonomi yang akan rilis, yaitu CPI. Maka kalau kita perhatikan, kalau sampai nanti rilis 2030, candle yang sedang berjalan time frame 4 jam, yang kita berkata time frame 4 jam, ternyata dari sini kuat impulsif bullishnya ya, seperti ini ya, dorongannya kuat, bergerak full body candle, tidak ada ekor, maka akan menunjukkan momentum buyer yang sangat kuat. Oke, kalau kita ukur targetnya sampai berapa dengan potensi range rata-rata harian ya, dengan kekuatan dorongan 30 dolar ya rata-rata, memungkinkan akan meliquidity area 2044.65, akan menuju ke area sana, karena biasanya range-nya bisa sampai dengan bisa sampai dengan 30 dolar gitu ya. Maka hal tersebut akan menguji area supply di sini, akan meliquidity area ini, 1 ini di liquidity, 2 ini, 3 sampai dengan tes area resisten yang ada di posisi ini. Itu posisi, karena secara news memang menunjukkan dorongan buyers ya yang cukup signifikan prediksinya, karena indeks dolar diprediksi akan terjadi pelemahan. Oke, tapi kalau nanti berbalik, karena kan kita nggak tahu actualnya seperti apa ya, ternyata candlenya panjang besar menyapu bersih liquidity 1 dan kedua seperti ini ya, maka akan ada potensi yang cukup signifikan dorongan seller momentum yang sangat tinggi gitu. Ya. Kenapa saya mengatakan dua-duanya berpotensi? Ya kalau kita lihat market ini konsolidasi gitu. Kalau kita lihat konsolidasi market ya memang potensi untuk naiknya potensinya lebih kuat, turunnya juga lebih kuat, tergantung kondisi sentimen pasar saat ini berada dalam kondisi mengambil keputusan untuk buy atau untuk mengambil keputusan untuk sell gitu. Tapi kita sebagai trader retail, kita bisa lihat batasan-batasan yang untuk kita menyiapkan trading plan kita mau mempersiapkan buy atau mau mempersiapkan sell. Makanya saya batasin di sini gitu. Ada batas trend line, kalau nanti di breakout baru bisa dijadikan acuan. Oke, itu gambarannya. Dan batas bawah sampai dengan level berapa? Kita bisa ukur minimal sampai dengan high saat ini
ya memungkinkan bisa breakout ya di bawah 2001 ya, level psikologi 2000 bisa, menurut saya potensinya harusnya bisa karena secara data inflasi itu sangat kuat. Jadi memungkinkan kalau dia bergerak bawah maka akan menuju area demand. Nah, di area demand inilah bisa dijadikan acuan untuk momentum buy area. Kalau mau lebih detail, di sini ada order block ya. Apakah sampai atau tidaknya sampai 1986? Kita lihat, kita ukur dulu. Di sini ada order block terjadi. Ya, kita lihat. Nah, oke, kita tandain dulu. Ini adalah area order blocknya. Time frame 4 jam. Nah, di sini bisa dijadikan zona buy. Ya, kurang lebih antara hari ini ataupun besok ya di area ini. Nah, ini merupakan area zona buy. Tinggal pantau wilayah tersebut untuk mencari penolakan buyers ya di posisi ini setelah meliquidity 1. Ini kan sudah ya. Ini support ini sudah di liquidity. Kita hapus. Sekarang ini strong daily ini target liquidity. Kemudian ini juga 2009.44 sampai dengan key supportnya 2001.89. Oke, itu targetnya. Kalau di atas target liquidity-nya adalah 2044.65, kemudian sampai dengan area resisten kunci 2065.53. Ini batas bawah dan batas atasnya. Tadi kita ukur ya, bisa melewati level berapa tadi? Coba cek kembali. Targetnya ya di sini ya. Nah, ini area demand nih tepat berada di resisten ya. Nah, ini ada area demandnya, menguji kuat area supply, maksud saya, mohon maaf, ada supply di situ ya, targetnya sampai sana. Dan kita coba lihat dulu time frame 1 jam ya, kita cek dulu time frame 1 jam. Oke, lebih detailnya sih di sini ya targetnya. Nah, ini bisa dijadikan zona sell posisi ini. Tapi dengan syarat betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in set down, maka bisa dijadikan acuan untuk sell level tersebut ya, atau area tersebut. Oke. Itu jadi kalau kita lihat momentum tadi saya sampaikan ya di analisa pagi di sini, saat ini belum ada konfirmasi yang cukup kuat ya, hanya menguji sekali lagi area trendline. Ya, bisa juga di sini kalau kita mau scalping ataupun intraday trade, ya kalau selama ini ada perubahan candle merah, ya memungkinkan dia akan bergerak bearish tapi targetnya sampai dengan posisi ini. Oke, jadi akan melewati breakout batasannya. Itu aja. Jadi ini saya hapus. Tinggal teman-teman pantau wilayah tersebut. Saat ini belum ada konfirmasinya ya. Baik bearish engulfing, bearish pin bar atau 3 in set down belum ada. Oke. Jadi itu. Jadi kalau kita paparkan di posisi ini sudah jelas level atas dan level bawah. Kalau dia break di atas trend line kuat menuju ke posisi resisten sampai dengan zona sell, targetnya akan menuju ke level tersebut. Kita kasih bold yang besar. Nah, kalau breaknya di bawah 2020 sampai sini, ini liquidity kedua sampai dengan 2010, menurut saya dari sini ya potensinya akan kuat menuju area key support sampai dengan zona buy di sini. Nah, kita tandain juga posisinya. Nah, seperti ini. Tinggal cari konfirmasi di area tersebut. Oke. Ingat, saya biasanya kalau trading buy news gitu lebih baik cek di time frame yang lebih kecil, arahnya akan lebih jelas. Kalau time frame besar sangat susah untuk mencari atau area konfirmasinya. Ya, bisa di 5 menit, bisa di 1 menit ataupun 15 menit untuk mencari konfirmasi pembentukan candle yang terjadi di wilayah tersebut. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan cocokkan dengan trading plan masing-masing, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Dan kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.